Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Tadris Matematika 6C yang beranggotakan Karisma Lisahada, Irna Zeniatul Baiti Al-Bahriyah, dan Ferry Ferdiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang sudah kami kerjakan. Bagian pertama yang direview dan dianalisis adalah judul. Jurnal ini berjudul Desain Pembelajaran Volume Kubus dan Balok menggunakan Filling dan Packing di kelas 5. Menurut jurnal ini, volume dapat diukur dengan dua cara, yakni dengan cara filling dan juga packing. Filling adalah metode dengan cara ruang diisi dengan iterasi unit cairan. Dalam metode ini, struktur unit disusun dengan satu dimensi. Sedangkan packing adalah cara ruang dikemas dengan susunan unit tiga dimensi secara berulang dalam dimensi ketiga. Terdapat dua tipe satuan yang dapat digunakan untuk mengukur volume dan kapasitas, yaitu satuan padat dan satuan wadah. Selanjutnya adalah penulis. Jurnal ini ditulis oleh Oktoveriana dan Ratu Ilma Indra Putri dari SMA Enopen Lembang dan juga Universitas Sriwijaya. Selanjutnya jurnal beserta volumenya. Jurnal ini dipublikasikan dalam Jurnal Kependidikan volume 46 nomor 2 November tahun 2016 mulai dari halaman 149 sampai 163. Jurnal ini sudah terakreditasi dalam Jurnal Sinta II. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini yaitu di MI Ma'had Islami Palembang, Sumatera Selatan untuk kelas 5 yang terdiri dari 27 siswa dan waktu penelitiannya pada bulan November tahun 2016. Selanjutnya materi dan jenjang pendidikan. Pada jurnal ini menggunakan materi pada volume kubus dan juga balok dengan jenjang pendidikan sekolah dasar di kelas 5. Selanjutnya yaitu model of dan model for. Berikut adalah model of yang sudah kelompok kami buat. Model of dalam jurnal ini yaitu sekumpulan kubus satuan yang dimasukkan oleh siswa ke dalam satu kubus dan balok yang besar. Aktivitas ini yang disebut dengan cara packing. Dalam aktivitas ini dijadikan sebagai masalah yang diberikan untuk menentukan volume kubus dan balok nantinya. Untuk model for-nya, berikut adalah model for yang sudah kami kerjakan. Model for dalam jurnal ini yaitu serangkaian susunan kubus satuan dengan ketentuan penyusunan berdasarkan panjangnya, lebarnya, atau tingginya saja. Pemodelan ini yang akan membawa siswa untuk sampai pada bentuk matematika yang lebih formal mengenai volume kubus dan juga balok. Selanjutnya yaitu proses matematisasi horizontal dan juga vertikal. Dalam jurnal ini terbagi menjadi dua aktivitas, di mana aktivitas pertama, proses matematisasi horizontal dimulai dengan masing-masing setiap kelompok disediakan satu buah kubus, satu buah balok, kubus satuan, dan kacang hijau. Pada aktivitas pertama menggunakan cara filling atau pengisian. Pada aktivitas ini, siswa diminta untuk melakukan percobaan dengan mengisikan kacang hijau ke dalam kubus satuan sampai penuh, lalu mengisikan kacang hijau tersebut ke dalam kubus maupun balok secara berulang sampai kubus maupun balok terisi penuh. Berdasarkan percobaan tersebut, siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKS terkait berapa banyak kacang hijau yang ada pada kubus maupun balok. Selanjutnya, siswa membandingkan isi antara kubus ataukah balok yang memiliki isi paling banyak dan siswa juga diminta untuk menuliskan alasannya. Selanjutnya yaitu proses matematisasi vertikalnya. Setelah siswa melaksanakan proses matematisasi horizontal, yaitu siswa menyimpulkan tentang volume sampai dengan menjawab pertanyaan tentang kesimpulan volume kubus dan balok dan juga memahami konsep pada volume kedua bangun tersebut. Berikutnya, pada aktivitas kedua, proses matematika horizontal dimulai dengan siswa dalam setiap kelompok diberikan satu kubus, satu balok, dan 27 kubus satuan. Pada aktivitas kedua dengan cara packing atau penyusunan. Nah, pada aktivitas ini terdapat 4 kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Kegiatan pertama, siswa diminta untuk melakukan percobaan menyusun kubus satuan pada kubus sampai kubus tersebut terisi penuh oleh kubus satuan. Kemudian, kegiatan 2, siswa diminta menyusun kubus satuan pada kubus dengan ketentuan hanya pada perwakilan panjang, lebar, dan tingginya saja. Setelah melakukan percobaan tersebut, siswa menjawab pertanyaan yaitu menentukan volume yang dibutuhkan dari kubus tersebut dengan hanya mengetahui panjang, lebar, dan tingginya saja. Pada kegiatan ketiga dan keempat di aktivitas kedua ini, siswa melakukan kegiatan untuk menemukan volume dari balok.
Langkah-langkah yang dilakukan siswa sama dengan langkah-langkah pada percobaan untuk menentukan rumus dari volume kubus. Dalam hal ini, siswa tidak mengalami kesulitan untuk menemukan rumus volume balok, karena siswa sudah mendapatkan pengalaman pada percobaan menemukan rumus volume kubus tadi. Berikutnya, proses matematisasi vertikal. Setelah proses matematisasi horizontal yang dikerjakan oleh siswa, selanjutnya siswa membandingkan antara volume kubus pada percobaan 1 dan percobaan 2, kemudian mengamati bentuk alas dari kubus, sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa rumus volume dari kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian, siswa juga menyimpulkan hasil percobaannya dengan menyajikan percobaan 4, apabila panjang, lebar, dan tinggi yang diketahui dikalikan, maka akan menghasilkan volume yang sama dengan percobaan ketiga, sehingga siswa mampu menyimpulkan bahwa volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, dari serangkaian proses matematisasi horizontal dan juga vertikal pada aktivitas 1 maupun aktivitas 2 telah menunjukkan bahwa siswa memahami konsep dari volume balok dan kubus, dan juga siswa telah mampu menemukan rumus dari volume balok dan juga kubus. Berikut ini adalah iceberg dari desain pembelajaran volume kubus dan juga balok menggunakan filling dan packing di kelas 5 yang sudah kelompok kami buat. Nah teman-teman, itulah serangkaian hasil analisis jurnal yang sudah kelompok 4 kerjakan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.